Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Anul dari kelas 3B, Prodi Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan mau menjelaskan housekeeping, jamban, dan fasilitas cuci tangan. Nah, yang pertama saya akan mau menjelaskan housekeeping. Materi yang digunakan untuk menilai housekeeping ini ditunjukkan terhadap segala sesuatu menyangkut kebersihan, keamanan lantai, bangunan, dan ruangan kerja. Di sini saya akan mau menjelaskan sedikit contoh-contoh dari housekeeping. Yang pertama, semua tempat pengelola, gang-gang, ruang penyimpanan atau gudang harus dijaga dalam kondisi saniter. Yang kedua, atap, gang-gang, lantai dinding, basement, gudang bawah tanah, jamban, toilet, septic tank, saluran pembuangan, dan lain-lain. Setiap saat harus bersih dan aman serta dalam kondisi yang saniter. Yang ketiga, setiap bangunan, halaman, gang-gang, dan keseluruhan wilayah pemilik perusahaan harus dijaga bebas. Yang berikutnya, setiap lantai, tempat kerja, dan jalan atau gang harus bebas dari gundukan atau lantai bangunan lainnya harus dibuang. Dan yang terakhir, jika disediakan tempat meludah, konstruksinya harus bisa dibersihkan dan didesinfeksi serta harus dalam keadaan bersih setiap hari untuk menjaga kesehatan. Baik, yang kedua saya akan mau menjelaskan materi jamban atau peturasan. Yang pertama, jamban dan peturasan merupakan salah satu penyebab terjadinya penularan penyakit. Penyakit yang dapat ditimbulkan dan ditularkan akibat pengelolaan jamban atau peturasan yang kurang baik, diantaranya adalah diare, muntaber, tipus, kolera, disentri, penyakit kulit, gatal-gatal. Sedangkan untuk penilaian jamban harus menggunakan persyaratan jamban sehat baik dari segi jumlah yang diperlukan maupun kualitas jamban. Melainkan menggunakan jamban sehat. Lokasi jamban tidak diperbolehkan berjarak 3,5 meter atau dari ruang jamban penyimpanan atau pengelolaan makanan. Yang kedua, ruang toilet harus memiliki jendela yang dilengkapi kasa, lantai WC. Yang kedua, ruang toilet harus memiliki jendela yang dilengkapi kasa, lantai WC kan? Yang ketiga, saya akan mau menjelaskan fasilitas cuci tangan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, fasilitas untuk menjaga kebersihan perorangan harus disediakan di setiap ruang kerja. Fasilitas tersebut harus memberikan kenyamanan pekerja dan harus dijaga kebersihannya. Yang kedua, minimal 1 lavatory dengan penyediaan air yang memadai harus disediakan untuk 10-100 karyawan dan 1 lavatory untuk setiap penambahan 15 orang. Satu buah lavatory berukuran 55 cm tambah 1 buah keran diperkirakan sama dengan sebuah baskom. Sabun yang ditempatkan pada tempat khusus harus disediakan di setiap tempat cuci atau lavatory. Yang ketiga, ruang cuci harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jika ruang lavatory dibuat bersebelahan, maka dinding pemisah atau pembatas konstruksinya harus kokoh dan rapat. Yang keempat, setiap perbuatan tempat cuci harus terbuat dari bahan-bahan yang kuat dan kedap air. Yang kelima,
keramik, dan sejenisnya. Yang keenam, jika tempat cuci umum tidak tersedia pada lantai yang sama dan lokasi dekat toilet, maka minimal satu tempat cuci harus disediakan di ruang toilet. Yang ketujuh, semua lantai di bawah lavatory, tempat cucinya atau wastafel harus mudah penanganannya dan selalu dalam keadaan bersih. Yang kedelapan, harus disediakan lap khusus atau kertas tisu serta tempat di dekat wastafel atau tempat cuci. Baik, itu saja penjelasan materi yang saya bawa. Saya ucapkan limpah terima kasih.